Di sesi ini kita coba melihat apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak remajanya supaya terhindar dari toxic relationship, dan itu sama dengan WhatsApp dari 0852 70091 sekian. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga agar anak saya terhindar dari toxic relationship? Tapi nggak dibilang nih anaknya yang remaja putri atau putra. Sama aja ya perlakuannya. Iya, sebenarnya begini ya. Karena mungkin kebanyakan yang kita lihat itu jadi korban toksik adalah perempuan, ya. Tapi bukan berarti laki-laki udah bisa jadi korban toksik loh, ya. Bukan begitu loh. Oh, iya. Begitu ya. Jadi yang bisa dilakukan orang tua adalah belajar membangun hubungan komunikasi yang sehat dengan anaknya. Nah, apa itu tahapannya? Ketika anak berusia remaja, orang tua itu tidak bisa lagi menempatkan dirinya selalu menjadi orang yang paling tahu, orang yang paling yang harus selalu diikutin apa maunya gitu ya. Jangan hanya selalu sibuk menasehati, ya kan? Jadi ketika anak pada usia remaja, karena tadi yang kata Wawa ya sudah mulai berpikir kritis, tapi belum bijaksana, ya. Sudah mulai berpikir kritis, ya kan? Tetapi belum bisa menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi sehingga belum bisa mengambil keputusan yang bijak gitu. Nah, orang tua itu harus menempatkan dirinya sebagai sekali-sekali itu sebagai sahabat. Saya tidak anjurkan terus-terusan ya. Jadi orang tua itu harus tahu menempatkan kapan dia menjadi orang tua, kapan dia menjadi sahabat. Ya. Jadi ketika pada saat remaja kita takut anak kita terlibat dalam toxic relationship, ya kita harus menumbuhkan rasa percaya diri anak. Kita harus bisa membuat anak itu mampu mencintai dirinya sendiri. Mulai dari orang tua. Orang tua harus mengerti kekurangan anak dan kelebihan anak. Jadi ketika ada kekurangan, orang tua bisa ngasih masukan, ya, support untuk mengurangi atau karena tidak ada manusia yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Tapi paling tidak, ketika kita sadar kita punya kekurangan, kita bisa melakukan sesuatu yang membuat kekurangan itu menjadi tidak terlalu terlihat, ya. Kita bisa kendalikan kekurangan kita gitu. Nah, ketika orang tua melihat kelebihan anak, ya bantu untuk mengasah, bantu untuk meningkatkan kelebihannya. Kalau bisa menjadi satu prestasi buat anak gitu, sehingga anak punya kebanggaan yang bisa dia jadikan alat untuk lebih mencintai dirinya sendiri, lebih menghargai dirinya sendiri. Ya, kemudian orang tua juga harus menerapkan good parenting yang baik. Jadi berhenti membanding-bandingkan anak dengan orang lain, berhenti memaksakan kehendak kepada anak yang mungkin anak merasa tidak cocok atau tidak nyaman, ya. Kemudian mulai terbuka, ya, lebih banyak bercerita daripada menasehati. Jadi terlalu banyak menasehati tetapi tidak mau tahu apa yang sebenarnya dialami anak, apa yang masalah dihadapi oleh anak. Jadi intinya adalah mengembangkan good parenting dalam rumah tangga. Tadi kata Ari juga udah bener tuh ya, menerapkan 8 fungsi keluarga dengan baik, ya. Kemudian membuka komunikasi yang baik dengan anak, komunikasi yang sehat, dan mensupport anak untuk mencintai dirinya sendiri. Karena kunci daripada lepas dari toxic relationship adalah mampu mencintai diri sendiri. Oke, Wawa sudah cinta diri sendiri? Alhamdulillah mungkin sejauh ini sudah mencintai diri sendiri. Bagusnya begitu memang ya kamu ya. Oke, mungkin ini waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi. Terakhir mungkin sedikit dari Wawa mengenai toxic relationship, harapan ke teman-teman atau mungkin ajakan ke teman-teman seperti apa nih? Oke, jadi buat teman-teman yang mendengarkan, kalau kalian merasa kalian di dalam toxic relationship, ayo coba raise up, coba untuk keluar dari itu. Atau mungkin kalian bisa membicarakan hal yang ingin kalian bicarakan kepada pasangan kalian, biar bisa memperbaikinya ya, sebagai untuk jalan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk mencintai diri kalian dulu, baru mencintai orang lain. Seperti itu dari Wawa.
Oke, Ardi? Ya kalau dari saya toxic relationship ini kan hubungannya tentang hati ya kak ya. Ya jadi setiap manusia itu kan diciptakan ada segumpal daging. Dan jika kita memperlakukannya dengan baik maka kita juga akan kebaikan yang menyertai kita. Namun jika kita memperlakukannya dengan cara-cara yang tidak baik maka orang juga akan memperlakukan kita dengan tidak baik. Maka berlemah lembutlah terhadap segumpal daging tersebut. Sebab kehancurannya itu tidaklah mudah. Dan segumpal daging yang saya maksudkan itu adalah hati kak. Hati. Jangan juga main hati. Ya. Dokter ya. Jadi remaja juga harus punya lingkungan yang positif nih, gitu. Jadi saat mungkin dia punya lingkungan yang positif, organisasi yang positif, dia lebih kuat di sisi positifnya. Walaupun misalnya dia punya teman-teman yang negatif juga, tetapi dia bisa punya benteng nih karena dia sudah punya circle yang kuat, yang positif. Jadi lebih ke arah positifnya lagi seperti itu. Cari support ya. Oke. Gabung dalam organisasi-organisasi yang positif Seperti yang Wawa ya. bisa mengasah, kalau bisa yang bisa mengasah Kemampuan kita juga. minat dan bakat kita, Iya, benar. gitu. Sesuai dengan passion ya Bu ya. Sesuaikan dengan passion kita, ya bukan berarti kita harus ikut semua komunitas, tidak juga. Cari komunitas yang memang sesuai dengan passion kita, bisa bantu kita untuk mengupgrade diri kita, ya kan? Ya, jadi kalau kita punya komunitas positif, punya support yang baik, ya insya Allah kita akan lebih tegar keluar dari toxic relationship gitu. Oke. Kalau mau konsultasi dengan kami mengenai toxic relationship dan lain-lain, kemana kami? Boleh di Facebook Karin Kahandira, boleh di WA 081374 202833 juga boleh, ya, atau di Instagramnya Karin Kahandira. Oke, kita ketemu 2 minggu lagi ya kami. Iya. Oke. Makasih Wawa, makasih Ardi. Ya, sama-sama. Oke, untuk cuma satu Terima kasih jam, kembali, saya puas Kak. sekali di sini. Kami kita ketemu lagi 2 minggu depan. Oke. Sahabat Sonora, terima kasih untuk kalian yang sudah berbincang, bergabung, juga sudah menyimak kami di Women and Parenting bersama Lembaga Karin Kahandira di Sonora Siang. Kita sudah ngobrol dengan Kak Melani Fabiola, juga ada Duta Genre di sini, Ardi dan juga Nazwa yang mendampingi kami. Sukses untuk kalian dengan program-program Duta Genre-nya. Jangan sampai terjebak Amin. dengan toxic relationship. Oke, itu banget. Ini jangan ada yang bucin lah. Jangan ada yang bucin, Dan karena jangan toxic ya. Iya. karena toxic nggak akan terjadi kalau salah satunya ada yang Nggak bucin ya. bucin, Nggak iya, bucin. benar Oke. banget. Rini Aprianti pamit. See you next time.